sekalian, saya akan menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah undangan. Bapak Ibu sekalian, mari acara pada sore hari ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Mari Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang dipimpin oleh Bapak Alimun Hakim selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC Perjuangan Kabupaten Sukabumi. Dengan seizin Ketua DPC Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin dan pimpinan sidang, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, wabil khusus Bung Karno. Menghadirkan kita mulai. diikuti oleh hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin, mohon ikuti saya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan Mas PDI Perjuangan.
semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Paling utama dengan penuh rasa syukur, dalam kesempatan pertama saya menyampaikan sambutan ini tentu mengajak dan mengingatkan kita semua untuk hidup ini, terutama saat ini kita harus bersyukur karena kita berkesempatan dan karena kita sehat di tengah situasi yang lagi tidak baik dan darurat kesehatan. Oleh karenanya ada sesuatu yang selama ini tidak normal menjadi normal harus kita lakukan. Dulu kalau memakai masker itu orang sakit. Sekarang orang sehat. Orang sehat pun harus memakai masker. Dulu kalau tidak bersalaman sombong. Salaman aja tidak mau. Sekarang salaman tidak dianjurkan. Jadi ini sebuah situasi yang sebetulnya tidak normal pada saat normal dulu. Menjadi normalnya itu seperti kita ini, jaga jarak. Kaitannya dengan rasa syukur, kita semua di sini di tengah kedaruratan tersebut berkumpul berkesempatan bisa hadir dan karena sehat. Oleh karenanya ini tentu suatu karunia yang harus kita syukuri. Jadi Perjuangan sebagai partai yang berideologi Pancasila tentu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu pada porsi yang utama. Kalau sekalian, bersyukurlah kita. Kemudian saya tentu berikutnya adalah dalam kesempatan ini ingin menyapa terlebih dahulu yang hadir di sini. Saya mulai pemberian salam penghormatan saya, rasa cinta dan rasa bangga saya kepada saudara-saudara sekalian yang ada di hadapan saya. Saya mulai dari bawah. Pengurus ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Sungai Deli. Tanpa saya sebut satu persatu se-Kecamatan Sungai Deli yang saya hormati dan tentunya saya banggakan. Luar biasa. Saudara-saudara inilah sebetulnya ujung tombak yang paling terdepan dalam eksistensi atau keberadaan PDI Perjuangan ini. Tanpa saudara-saudara sudah-sudahlah tidak ada banyak yang pikir begitu. Ya termasuk saya yang tidak ada. Pikir begitu. Saya mengucapkan memberikan salam hormat kami kepada saudara-saudara sekalian pengurus ranting PDI Perjuangan Kecamatan Medeli. Kemudian tentu kepada saudara Yarianto selaku Ketua PAC PDI Perjuangan beserta jajaran pengurusnya Kecamatan Sungai Deli yang sempat hadir. Terima kasih. Tentunya ini adalah atas fasilitasi atas kerja saudara-saudara PAC yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Walaupun kegiatan ini adalah bersifat lain. Saya akan cerita soal lainnya. Kemudian di belakang saya, tapi sebetulnya dulu di depan mendampingi kiri kanan saya itu adalah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus DPC bersama saya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin itu disebut Dewan Pimpinan Cabang, dipimpin oleh saya, jadi Hermedi ketua. Tidak sendiri, kami ber-19. Ulangi, kami ber-19. Jadi tidak sendiri. Ini sebagian yang menjadi pimpinan PDI Perjuangan di tingkat kabupaten di bawah pimpinan saya. Jadi dibantu oleh saudara sekretaris, saudara Yakub, kemudian juga dibantu oleh teman-teman pengurus yang lain. Alimun wakil sekretaris, Azono wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaan, Ibu Dewi wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian juga hadir saudara Gatot Arif Yanto, ya, enggak saudara Bini, Kepala Sekretariat PPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian tamu-tamu, seluruh tamu-tamu kader-kader PDI Perjuangan non struktural
bisa jadi petugas-petugas partai dari PDI Perjuangan. Di antaranya saya perlu sampaikan walaupun bajunya putih hatinya merah. Ya. Dan sekalian, seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang sekali lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir. Hari ini itu adalah musyawarah anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin tahun 2021. Sebetulnya tadi disebutkan oleh pembawa acara, musyawarah anak cabang ini diselenggarakan harusnya tahun 2020 yang lalu. Karena kenapa? Karena periode kepengurusan partai kita itu 5 tahun sekali, 2015-2020 yang periode paling terakhir. Kalau ketua PAC ini periode terakhir Pak Nyati, ya kan, sampai 2020. Nah, apa ini kan 2021 ini masih nanti telat. Iya telat, sudah di partai telat karena ada pandemi corona. Kita sudah rencanakan konsolidasi partai kita itu sejak awal tahun 2020 harus clear semua, tapi tidak bisa. Karena mengapa? Karena ada larangan dan kita harus juga lebih mementingkan kesehatan dan kita harus keluar lebih mementingkan kepentingan nasional. Apa kepentingan nasional kita merasa? Yang saya maksud adalah kita fokus di penanggulangan dan pencegahan corona. Nah, sehingga acara-acara yang musyawarah partai itu perintah yang promo ditunda semua. Nah, oleh karena itu barulah sekarang saat ini tahun 2021 ini kita mulai lagi. Nah, jadi hari ini saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini dalam rangka musyawarah anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin. Anak cabang itu adalah tingkatan kepengurusan partai di dalam istilah PDI Perjuangan untuk level kecamatan. Kalau level dusun, menurut PDI Perjuangan pengurus itu disebut anak ranting. Level desa, tingkatan desa disebut ranting. Kecamatan anak cabang, kabupaten dewan pimpinan cabang seperti kami, provinsi pimpinan daerah dipimpin, pusat dipimpin. Nah, semua itu, semua tingkatannya kepemimpinan partai itu jelas. Jadi hari ini adalah perintah partai kita, konstitusi partai kita untuk menyelenggarakan musyawarah anak cabang, konsolidasi partai kita di tingkat kecamatan Sungai Lilin. Konsolidasi itu asal kata dari solid. Solid itu apa ya? Padat. Lawan katanya cair. Jadi kita diminta untuk mensolidkan kembali partai kita di tingkat kecamatan. Yang artinya juga, kalau saya lihat, yang artinya juga bahwa tingkat dusun dan tingkat desa di Kecamatan Sungai Lilin sudah selesai. Sudah selesai belum? Anak ranting kita sudah terbentuk, ranting juga sudah terbentuk, berikutnya di tingkat anak cabang. Dan hari ini dilakukan musyawarah. PDI Perjuangan partai yang sangat tertib dan harus bekerja berdasarkan aturan organisasi yang dibuat oleh mereka sendiri dan harus dijalankan. Menurut aturan kita, membentuk pengurus PAC itu tidak bisa yang main tembak saja atau sambil merenung di rumah, ya, nyari dulu siapa lah pengurus PAC sendiri, promosi ini promosi itu tidak. Partai kita memerintahkan kita untuk melakukan konsolidasi dengan benar seperti ini, dengan sidang-sidang layaknya sebuah organisasi yang baik. Dan partai kita lah sepertinya saya berani mengatakan adalah partai yang mempelopori partai dengan baik itu menurut saya PDI Perjuangan. Ya kan? Membentuk pengurus di dusun kita rapat, membentuk pengurus di tingkat desa kita rapat. Ya, mungkin ada tempat lain. Yang saya seperti yang saya sampaikan
untuk mengurus partai ini, cukup merenung saja. Dia berpikir siapa dulu saya di desa itu, siapa saudara saya di desa itu. Wah, namanya ada semua, ya. Rumah namanya baik. SK keluar di depan rumahnya beda partai lain, karena dulu bahwa orang membayar memasang bendera partai. Kalau kita tidak. Jadi hari ini saudara sekalian, ya, ini juga sekaligus memberi simbol sebuah pertanda bahwa konsolidasi di tingkat kecamatan atau sekecamatan Sungai Deli itu sudah akan segera rampung dan selesai dalam hal merapikan organisasinya, perangkat kerjanya untuk menuju 5 tahun ke depan. Pak, kita sudah selesai. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu untuk level kecamatan Sungai Deli. Setelah kemarin saya memimpin langsung juga di Kecamatan Sangalesa. Kita akan rampungkan dalam 1 bulan ini, kalau bisa target 12 kecamatan harus kita selesaikan. Dari total 12 kecamatan. Hari ini kecamatan itu. Dan itu menjadi tanggung jawab kami dalam pembinaan cabang. Pelaksananya adalah PAC di Perjuangan Kecamatan Sungai Deli yang hari ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam mekanisme organisasi. Jadi Pak Yanto beserta kawan-kawan akan mempertanggungjawabkan bagaimana partai ini dijalankan 5 tahun ke belakang di hadapan kita semua. Nanti dia akan menyerahkan jabatan itu kepada forum ini, kira-kira begitu. Kemudian forum ini menerimanya di sidang dan mengambil alih seluruh jajaran kepengurusan dan mengajak kita semua untuk bermusyawarah siapa yang menjadi apa, ya, tugas apa. Dan disinilah penting kami untuk menyampaikan banyak materi-materi pembelajaran, materi-materi. Jadi terima kasih dalam sambutan pembuka ini. Saya cukup mengapresiasi Pak Yanto. Yang paling tidak saya sudah mendapat, rasanya tidak akan ditolak Pak dalam jawaban kamu. Karena ini tidak rapi, ini ada simbol. Daerah hadir 15 desa itu biasanya di Bali, sepertinya Yogos mungkin. Ya, sudah datang kalau ada Yogos. Kira gitu. Jadi saya mengapresiasi, terima kasih. Ya. Dan dalam musyawarah hari ini, saudara sekalian, itu bukan hanya agendanya atau tujuan kita berkumpul sini bukan saja cuma menentukan siapa jadi ketua, sekretaris, menyetujui itu, bukan. Ada rangkaian-rangkaian yang lain yang menurut saya inilah forum tertinggi tingkat kecamatan. Apa itu? Menyusun program. Menurut saya di antara program apa yang akan dilakukan oleh partai kita ini di tingkat kecamatan Sungai Deli itu 5 tahun ke depan. Dan itu menjadi mandat utama bagi PAC yang bakal menjadi nahkoda untuk 5 tahun ke depan. Bisa jadi ada orang baru di dalamnya, kita bisa musyawarah. Karena mengapa? Karena program ini juga, partai ini juga dibuat ya, untuk tentu dijalankan oleh orang-orang di PAC bersama dan kita. Saudara sekalian, jadi itu saya langsung tadi menyampaikan soal maksud dan tujuan kita berkumpul di tempat untuk bermusyawarah. Oleh karena itu himbauan saya paling pertama yaitu bermusyawarah dengan baik. Curahkanlah pikiran-pikiran yang baik itu demi kebesaran partai kita. Sepakati yang masuk akal. Nanti membuat keputusan tertinggi agar bendahara ranting dan ranting sekecamatan Sungai Deli diberi gaji. Jadi membuatlah nanti program-program politik ya yang baik, yang muncul dari pembahasan-pembahasan kita. Kabar baiknya untuk Sungai Deli ini dari tahun ke tahun
dari pemilu-pemilu kabar baiknya itu alhamdulillah. Kalau kita berkumpul tentu kita yang kita sampaikan kita akan mempertahankan kemenangan. Artinya Kecamatan Sungai Deli itu basis PDI Perjuangan. PDI Perjuangan terus menang. Nah, saja, jangan apa-apa sembarangan. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi untuknya di sini kita bukan ingin merebut kembali, tapi ingin mempertahankan. Mempertahankan itu sulit. Jadi kita, harapan saya hari ini menjadi titik awal ditolak lagi untuk perjalanan menuju 5 tahun ke depan. Kepengurusan yang baru nanti akan dibacakan siapa yang dapat rekomendasi DPD soal ketua sekretaris bendahara. Nanti akan dibacakan oleh pimpinan sidang, dibuka di sini. Mereka nanti bersebelas. 11 inilah nanti yang akan memimpin kepemimpinan partai di tingkat kecamatan, yang menjadi koordinir, menjadi pengayom dari ranting-ranting di desa-desa dan di dusun-dusun di Kecamatan Sungai Deli. Atas segala karunia sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara musyawarah anak cabang Kecamatan Sugilen. Jadi berbagi tugas dengan Pak Ketua DPC dan Pak Ketua DPC sudah memberikan sambutan dan arahan. Nah, tentunya dalam kapasitas hari ini saya untuk memandu jalannya sidang paripurna Musancak PDI Perjuangan Kecamatan Sugilen. Baiklah saudara-saudara sekalian, sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini, tentunya sebelum berjalan acara sidang ini perlu saya sampaikan bahwa yang memimpin sidang itu adalah Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera Selatan atau dimandatkan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, dalam hal ini untuk musyawarah anak cabang Kecamatan Sugilen pada hari ini tentunya DPD partai memandatkan kepada DPC partai. Jadi oleh karena itu untuk mengesahkan jalannya sidang kepada saudara Alimun Hakim untuk membacakan surat mandat dari DPD partai sebagai pimpinan sidang. Kepada saudara Alimun dipersilakan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan surat nomor 018/DPD-19/4 berdasarkan peraturan DPD PDI Perjuangan PP nomor 09 tahun 2019 tentang konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui pembentukan pengurus anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang, dan surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan nomor 055-19/7 perihal instruksi. Dengan ini DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk memimpin pelaksanaan musyawarah anak cabang atau Musancak tahun 2021 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan Musancak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masa bakti 2021-2025. Mandat yang diberikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas hanya dapat diberlakukan apabila DPD partai berhalangan untuk menghadiri
surat mandat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Palembang tanggal 4 April 2021, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Haji Muhammad Giri Ramadan, MKSDMM. Sekretaris Haji Muhammad Elias Fajid Alam, SH SDMM, ditandatangani. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan sudah dibacakan surat mandat artinya sah Dewan Pimpinan Cabang menjadi pimpinan sidang pada acara musyawarah pada hari ini tentunya. Dengan izin Pak Ketua, jadi langsung saya memimpin jalannya sidang pada hari ini. Jadi jalannya sidang langsung dipimpin partai. Jadi memandatkan ke saya. Tentunya saya sudah 2 kecamatan, kemarin saya, hari ini saya Kecamatan Sumilele. Mudah-mudahan kecamatan saya Getia itu Corong dan yang lain nanti Dewi Muswita. Artinya capek juga sementara sini kalau sudah memimpin sidang terus. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan telah dibacakannya artinya pambu sidang akan berada di hadapan saya untuk memutuskan apa-apa yang menjadi keputusan sidang atau musyawarah cabang pada hari ini tentunya. Saudara-saudara sekalian, melihat dan kemudian mendengarkan laporan tadi dari panitia maupun PAC melaporkan bahwa peserta musyawarah anak cabang itu diikuti oleh ketua, sekretaris, dan bendahara ranting sekecamatan Sumilele. Benar? Dari absensi ini apakah sudah bisa menyatakan quorum? Nah, quorum itu adalah minimal 2/3 dari jumlah ranting yang ada di kecamatan Sumilele. Yang hadir berapa? Sudah dicek benar Pak Sarjono? Pak Ariful? Maka dengan sudah di absensinya jumlah peserta musyawarah anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sumilele, dengan ini dinyatakan quorum dan sah untuk melakukan sidang-sidang. Tidak alihkan dengan data jabatan baca, Bu Devi. Nah, ini kita baca ada mekanisme. Inilah keputusan terbaik partai. Saudara-saudara sekalian, kepada ketiga orang ini, ketua, sekretaris bendahara, kemudian bersama dengan tim otomatis sebagai tim koordinator bersama-sama dengan Pak Ketua DPC untuk membentuk susunan keputusan PAC 2020-2025. Kepada yang bersangkutan silakan untuk saya kasih waktu selama 15 menit untuk menyusun keputusan bersama dengan Pak Ketua DPC. Silakan. Ya, ini yang sudah betul bersama Pak DPC. Aku usaha Pak DPC. Telah selesai
Ini pimpinan kita yang lalu, kalau ada yang keluar sudah mereka. Bersama sama baiklah saudara-saudara, inilah tentunya hasil keputusan dari tim Formapi. Ini adalah keputusan terbaik untuk menyusun formasi PAC Kecamatan Sumilir. Apapun keputusannya, ini adalah keputusan terbaik sebagai kader partai yang penuh dedikasi dan loyalitas. Tentunya ini harus diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang periode ini belum mendapatkan penugasan di sejumlah partai, tentunya partai akan mempertimbangkan dan akan memberi penugasan lain yang bersifat khusus dari Pak Ketua DPC pada saat yang nanti. Di partai ini banyak kita bersama-sama, yang pada dasarnya Partai PDI Perjuangan tidak ingin kehilangan satu kader pun. Oleh karena itu tidak ada istilah membuang, tidak ada istilah yang disingkirkan, tetapi ini hanya sebuah penugasan 5 tahunan. Oleh karena itu sekali lagi terima dan jalankan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kepada Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumilir, Saudara Nadianto, untuk membacakan susunan keputusannya, kemudian nanti yang lainnya dipersilakan untuk maju. Silakan Nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara musyawarah anak cabang Musamcah Kecamatan Sumilir, Kabupaten Musi Pengasih pada hari ini masih kosong tanggal, masih kosong bulan, masih kosong tahun, bertempat di Mulyorejo, dihadiri oleh 15 KSPHT sekecamatan Sumilir beserta utusan dari sejumlah ranting partai dalam wilayah Kecamatan Sumilir, dan sesuai dengan jumlah pada daftar hadir dinyatakan sah dan quorum untuk melaksanakan Musamcah yang dipimpin oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan atau yang dimatakan DPC partai yang mendapat mandat dari DPD. Musamcah dalam rangka pemilihan kepengurusan anak cabang partai telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan partai nomor 09 tahun 2019 memutuskan menetapkan struktur dan komposisi pengurus anak cabang PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sumilir masa bakti 2020-2025 sebagai berikut. 1. Jabatan Ketua Nadianto S.A, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Purwanto, Wakil Ketua Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulistiono. 4. Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Andi Kamdani. Kami persilakan maju. Yang kelima, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Rakyat Uswatun Kasana. 6. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Gigi Eli Permana. 7. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Ibu Dewi Rolita. 8. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Bapak Samsul Bahri. 9. Wakil Ketua Bidang Budayaan Ati Suhartati. 10. Sekretaris Danang Bowo Bang
Margono. Ke-11 Bendahara Amin Andoko. Demikianlah berita acara musajab ini dibuat dengan sebenarnya, dilengkapi dengan daftar hadir, peserta dan dokumen rekapitulasi dukungan suara calon ketua PAC yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Demikian berita acara musyawarah anak cabang musajab PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih. Ya, langsung di depan Bapaknya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, inilah hasil musyawarah anak cabang Kecamatan Sungai Lilin pada hari ini Senin tanggal 12 bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Mulyarejo, dihadiri oleh 15 ranting ketua tarik dan bendara ranting se-Kecamatan Sungai Lilin. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam forum ini dengan ini kepengurusan PAC Kecamatan Sungai Lilin periode 2020-2025 dengan ini dikatakan sah. Berikutnya, saya sebagai pimpinan sidang mewakili seluruh kawan-kawan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua dan selamat menjalankan penugasan partai 5 tahun ke depan. Berikutnya tentunya Pak Ketua ini dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah rangkaian musyawarah anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin dengan ini saya nyatakan ditutup. Demikian pembayaran untuk pelantikan langsung dibantu oleh Pak Ketua DPC. Saudara-saudari sekalian, bahwa mandat dan aturan di dalam partai kita mewajibkan apabila para pengurus partai di semua tingkatan setelah masuk sebagai pengurus partai di tingkat kecamatan, maka kewajibannya adalah diminta kesediaan untuk mengucapkan janji jabatan. Ya. Janji jabatan ini sekaligus sebagai simbol dari dikukuhkannya saudara-saudara sebagai pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Yang dalam hal ini adalah masa bakti tahun 2020 sampai 2025. Yang kurang lebih 4 tahun dari waktu yang sekarang. Cara pengucapan janji jabatannya yaitu adalah akan saya pandu langsung sebagai pimpinan pengambilan janji jabatan ini. Saudara-saudara nantinya diminta untuk mengikuti kata-kata setelah saya. Ya. Saya ulangi, mengikuti kata-kata setelah saya. Oleh karena itu saya akan memandu pembacaan janji jabatan ini. Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan April tahun 2021, saya Beni Hermedi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin akan melantik secara resmi saudara-saudara sebagai pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin masa bakti 2020-2025. Namun sebelum itu, sebelum dilantik saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji jabatan? Ya. Apakah bersedia? Ya. Bila saudara-saudara bersedia, maka ikuti kata-kata setelah saya. Janji jabatan. Bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus anak cabang PDI Perjuangan
Kecamatan Sungai Lilin masa bakti 2020-2025 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, piagam dan program PDI Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi, bahwa saya akan berusaha memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan azas kekeluargaan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, bangsa, dan negara. Saudara-saudara sekalian, demikian janji jabatan telah saya pandu dan telah diucapkan langsung oleh saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, pada waktunya ketetapan terhadap pengurusan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sungai Lilin masa bakti 2020-2021 akan dikeluarkan dan ditetapkan pada waktunya. Saya mengucapkan terima kasih, selamat bekerja, selamat bertugas, mudah-mudahan sukses dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penandatanganan berkas pernyataan PAC. Silakan kembali ke tempat. Kami keluarga besar PDI Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa